Selamat datang kembali di kanal Air. Seperti inilah controller kita sejauh ini. Jadi kita punya PCB di atas. Kita menempatkannya di antara dua bagian atau dua part dari controller. Tapi kita belum memiliki lubang untuk tombol-tombolnya untuk saat ini. Jadi di video ini kita akan menambahkan lubang-lubang itu untuk tombol-tombolnya. Jadi dari assembly ini, mari kita edit bagian atas ini dan mulai membuat sketch di atas permukaan lingkaran ini. Kita dapat menggunakan kembali sketch dari tombol yang kita gunakan untuk membuat bagian tombol yang sudah kita buat ini. Jadi kita tidak perlu menggambar ulang semua bentuk dari tombol-tombol tersebut secara manual. Untuk melakukannya, bentangkan part PCB dan temukan sketch yang kita butuhkan. Dan itu akan berada di bawah salah satu feature top buttons. Dan ini sketch yang sama pada ketiga fitur. Dan kemudian coba untuk menerapkan offset. Jadi pilih sketchnya dan tekan offset entities. Dan mari kita coba menerapkan offsetnya 0,5 mm. Sekarang mungkin kita temukan bahwa hal ini tidak berfungsi. Terkadang kita tidak dapat menerapkan offset secara langsung. Jadi jika kita mendapati ini terjadi, maka kita dapat tutup saja tool offsetnya. Pastikan kita masih memilih sketch yang sama. Dan alih-alih kita menggunakan offset, pilih convert, sehingga akan mengubah semua tombol-tombol ini menjadi sketch yang baru ini. Kemudian kita dapat convert dari segi 5 ini, dan seharusnya itu berhasil. Jadi kita dapat menekan Ctrl A untuk memilih semua tombol yang ada, dan kemudian tekan offset entities. Kita ingin melakukan offset setengah milimeter keluar, jadi berkebalikan dari yang telah kita lakukan di tab sebelumnya. Jadi kita buat lubang yang sedikit lebih besar dari ukuran tombolnya sehingga dapat dilalui. Dan sebelum kita menekan OK, di sini dalam construction geometry, pastikan kita menyentang di base geometry, bukan di offset geometry. Yang berarti bahwa di baseline, di segi 5 aslinya itu, akan menjadi garis konstruksi. Tapi pada garis offsetnya, yang baru dan lebih besar ini akan menjadi solid line atau garis solid. Jadi klik OK, dan kita bisa lihat segi 5 yang di dalam itu adalah konstruksi, dan yang di luar ini adalah garis solid atau padat. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk memotong dan membuat lubang untuk tombol-tombol controller ini. Kita dapat membuatnya hanya dengan masuk ke feature, extruded cut, dan kemudian kita bisa lakukan pilih blind. Dan kemudian kita dapat membentangkan fitur yang sesuai, dan kita dapat menamainya menjadi seperti button cut. Dan kita dapat menutup edit part, dan kita telah memiliki lubang untuk keseluruhan tombolnya. Lalu kita dapat menyimpan part kita. Sekarang bagian baru terakhir yang perlu kita tambahkan adalah joystick. Jadi kita akan segera membuatnya dalam video ini, jadi mulai part baru. Ini model yang sangat sederhana, hanya satu fitur tunggal, yaitu revolve. Jadi kita mulai membuat sketch di front plane atau right plane. Tidak masalah yang mana karena itu adalah revolve atau putaran. Kemudian kita gambar saja profil dari joystick, kira-kira seperti ini. Jadi lurus ke atas dari origin, dan kemudian melebar ke samping, turun sedikit, kembali ke dalam. Kemudian ada leher kecil di sana. Lalu melebar lagi sedikit, jauh lebih lebar. Kemudian ke bawah, dan kemudian kembali ke origin. Lalu kita dapat mengatur dimensi-dimensinya. Jadi di bagian bawah ini 16. Bagian bawah yang tinggi ini tingginya 40. Bagian atas tempat ibu jari ini tingginya 4 mm. Lalu ketinggian dari leher kecil ini adalah 10. Kemudian ketebalan dari daerah leher itu adalah 7 mm. Dan kemudian yang terakhir ketebalan dari tutup atas ini adalah 12. Lalu hanya ada beberapa potongan sketch yang perlu kita bulatkan atau haluskan pada beberapa sudut. Jadi kita pilih tool sketch fillet. Bagian bawah yang besar ini berukuran 10 mm, yang berikutnya sedikit lebih kecil, yaitu 8 mm. Kemudian yang di atas ini, ditutupnya ini, 2 mm. Dan kemudian kita telah memiliki profil yang sepenuhnya terdefinisi, dan kita dapat menggunakan ini untuk membuat revolve atau putaran. Jadi kita buka fitur revolve boss base. Untuk axis of revolution-nya, pilih garis tengah vertikal yang paling tinggi itu, dan harusnya menjadi seperti ini. Kemudian mari kita ubah warnanya sedikit, buat sedikit lebih gelap. Dan kita akan menyimpan ini sebagai joystick 2022. Dan sekarang kita dapat memasukkan ini ke dalam assembly. Jadi kita akan kembali ke assembly. Kita pilih assembly, insert components, dan kita akan memilih komponen joystick itu. Dan kita hanya akan menempatkannya di sekitar sini. Kemudian kita akan memasangkannya dengan menggunakan concentric mate pada bagian bulat joystick, dan juga pada bagian bulat dari area yang sesuai dengan itu. Dan kita coba pindahkan pada ketinggian yang tepat. Jadi sekitar sini, kita sembunyikan bagian atas itu dulu. Kemudian kita akan memasangkannya bagian bawah joystick ini dengan bagian dalam dari bagian bawah body controller dengan coincident. Dan jelas ini adalah versi joystick yang disederhanakan. Di aslinya itu akan sangat jauh lebih kompleks, dan entah bagaimana akan ditempatkan di sini dan juga terhubung dengan PCB. Lalu kita juga dapat mencerminkan bagian ini. Jadi kita akan pilih bagian atau part joystick, lalu kita akan memilih right plane dari assembly. Dan kita akan ke linear component pattern, klik pada panah ke bawah kecil ini, dan kemudian kita pilih mirror components. Dan kita tidak perlu mengklik semua opsi lain di sana, kita cukup klik OK.
karena itu adalah bagian yang revolve atau putaran. Kita tak perlu khawatir dengan orientasinya. Sekarang kita perlu membuat lubang untuk joystick ini, jadi kita akan edit top partnya lagi. Kita akan mulai sketch di bagian atas dudukan dari joystick ini. Kita buat normal to, dan kita hanya akan menggambar sebuah lingkaran di titik tengah permukaan ini. Kita buat diameternya 28 mm. Dan kita akan menambahkan garis tengah atau center line dan memantulkannya ke sisi yang satunya. Kemudian kita dapat melakukan extruded cut through all. Jadi ingat, kita hanya mengedit bagian atas ini atau top part. Bahkan jika kita melakukan through all, itu hanya akan memotong bagian atas ini. Lalu kemudian kita dapat mengganti namanya menjadi joystick cut. Lalu kita dapat keluar dari editing part ini. Kita dapat lihat ukuran dan lubang dari joystick dengan lingkaran tempat joystick sudah cukup sesuai. Kita tidak perlu menambahkan sedikit profil lagi untuk menutupi rongga pada tempat joystick, karena ketinggian dari bulatan di bawahnya atau di dalam sudah memadai dengan ketinggian dari tempat atau lingkaran di mana joystick itu diletakkan. Jadi terlihat bulatan joystick bagian dalam sudah cukup bagus. Lalu langkah selanjutnya kita coba edit part di bagian sini. Kemudian kita pilih edit sketch di area tombol-tombol di controller. Kemudian kita akan membuat sedikit cekungan atau parit untuk mempertegas dari area tombol-tombol itu. Dan sekarang kita coba pilih rectangle tool, gunakan center rectangle saja. Lalu kita coba gambar dari tengah, memanjang seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kali ini kita membuat dengan posisi horizontal. Kemudian kita atur dimensinya, untuk lebarnya kita kira-kira 13, lalu untuk panjangnya mungkin kita bulatkan menjadi 38. Oke, kemudian kita buat equal saja dua center rectangle ini, bagian lebar dan panjangnya. Kemudian kita bisa melakukan trim entities untuk menghilangkan garis yang tidak kita perlukan. Lalu kita oke. Kemudian kita hanya perlu melakukan mirror dengan membuat sebuah garis di tengah sini ke atas menggunakan center line. Lalu kita Ctrl A untuk membloknya. Lalu kita tinggal klik mirror entities, sehingga bagian kanan juga sudah memiliki area parit atau cekungan area tombol standar. Kalau di kanan ya, kalau di kiri untuk area tombol arah. Kemudian selanjutnya kita hanya perlu melakukan extruded cut. Lalu kita pilih typicalnya menjadi blind. Kita buat ukurannya 0,5 mm saja. Kemudian klik OK. Lalu kita dapat mengubah namanya menjadi buttons area cut. Lalu kita dapat exit dari edit part ini. Lalu bisa kita lihat sudah nampak seperti controller yang hampir jadi. Kemudian kita bisa menyimpannya. Untuk rekapitulasi di video ini, kita membuat lubang-lubang untuk tombol-tombol. Kita membuatnya dengan mengedit bagian atas atau top part, dan kemudian kita coba offset sketch dari PCB. Lalu kita mendapati bahwa kita tidak bisa mengoffsetnya secara langsung. Jadi alih-alih kita mengoffsetnya terlebih dahulu, kita membuat offset dengan mengconvert entities terlebih dahulu, dan kemudian bisa berhasil. Selanjutnya kita membuat model dari joystick, dan ini hanya sedikit putaran sederhana atau revolve, dan itu hanya dibuat dengan garis lurus dan beberapa sketch fillet. Kita simpan bagian baru itu, dan kemudian kita memasukkannya ke dalam assembly, memasangkannya di tempatnya, dan kemudian kita mencerminkannya, sehingga kita punya dua dari joystick itu. Lalu kita buat lubang untuk joysticknya, karena kita membuat joysticknya dengan ukuran yang sesuai dengan dudukan atau tempatnya, sehingga kita mendapatkan joystick yang pas atau tepat di tempatnya. Jadi tak ada rongga ataupun celah yang terlalu besar yang dapat mengganggu bagian dalam dari controller. Dan celahnya itu sesuai dengan allowance ya, sehingga joystick dapat dengan mudah digerakkan secara semestinya. Jadi kita hampir selesai dengan controller atau stick ini sekarang. Di video berikutnya kita akan melakukan assembly final atau melakukan perakitan akhir. Kita akan memasang beberapa skrup dan kita akan melakukan beberapa pemeriksaan terakhir pada part dan assembly. Semoga dapat sedikit membantu dan bermanfaat.